Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. Latihan intensif ala Sintayong yang dilakukan dalam pemusatan latihan ternyata berdampak pada kondisi fisik beberapa pemain. Seperti yang sudah sering dilakukan, pelatih asal Korea Selatan itu memang menekankan latihan berat untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan fisik para pemain. Meskipun tujuannya adalah memperbaiki performa, namun intensitas latihan yang tinggi justru membuat beberapa pemain mengalami cedera. Sejauh ini ada 3 pemain yang terpaksa meninggalkan TC dan dipulangkan karena cedera. Mereka adalah Made Tito, Zaki Ashraf dan ERSE Ahmad dari Madura United. Cedera yang dialami oleh ketiga pemain ini menunjukkan betapa kerasnya latihan yang diterapkan Sintayong. Hal ini juga membuktikan bahwa peningkatan fisik yang dilakukan memang memerlukan perjuangan ekstra. Sintayong sendiri mengungkapkan bahwa kondisi fisik pemain Indonesia saat datang ke TC masih jauh dari yang dia harapkan. Oleh karena itu ia memutuskan untuk memberikan latihan 2 kali sehari, pagi dan sore. Tujuannya agar para pemain bisa lebih cepat mengadaptasi fisik mereka dan siap tampil lebih baik di level internasional. Latihan 2 kali sehari ini memang untuk meningkatkan kualitas fisik pemain, ujar Sintayong. Menurutnya pemain yang dipilih untuk ikut TC ini memang harus siap untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka. Ini adalah bagian dari persiapan timnas untuk kompetisi yang lebih besar seperti kualifikasi Piala Dunia atau turnamen lainnya. Namun tidak semua pemain siap dengan intensitas latihan yang tinggi. Beberapa pemain datang dengan kondisi fisik yang mungkin belum sepenuhnya fit. Hal ini ditambah lagi dengan perbedaan dalam pola latihan antara klub dan timnas yang kadang membuat adaptasi fisik menjadi lebih sulit. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji memberikan kabar soal proses naturalisasi oleh Romeni. Ia menyebut bahwa proses ini masih berjalan dan terus dipantau. Sebelumnya Ole sudah berada di Indonesia untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertemuan ini diwarnai dengan ritual jabat tangan yang menjadi simbol persetujuan Ole untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ole saat ini sedang dalam proses, sesuai info yang kami terima, kata Soemarji. Ia menjelaskan bahwa Ole direncanakan debut pada bulan Maret tahun depan. Tanggal debut tersebut kemungkinan akan bertepatan dengan laga timnas Indonesia melawan Australia. Kehadiran pemain berusia 24 tahun ini diharapkan mampu memperkuat lini serang timnas. Soemarji menambahkan bahwa Exco PSSI Arya Sinulinga tengah mengurus semua dokumen yang dibutuhkan ULA. Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan lebih lanjut dapat dipantau melalui Arya. Kita masih menunggu kabar terbaru dari Pak Arya, katanya. Media diminta mengikuti perkembangan dari sumber resmi untuk informasi lebih akurat. Proses naturalisasi pemain asal Belanda ini memang diharapkan selesai tepat waktu. Ole dianggap sebagai tambahan penting bagi tim untuk menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Jika semua berjalan sesuai rencana, debutnya melawan Australia akan menjadi momen bersejarah. PSSI percaya bahwa Ole dapat memberikan dampak besar pada permainan timnas. Proses ini memang membutuhkan waktu dan kesabaran, namun optimisme tetap tinggi. Soemarji pun menutup pembicaraan dengan harapan besar bahwa Ole dapat bergabung sesuai jadwal. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji mengungkapkan bahwa Jens Schraven sebenarnya sudah masuk dalam pertimbangan untuk memperkuat lini serang timnas. Namun pelatih Sintayong lebih memutuskan untuk mengandalkan Hoki Caraka untuk ajang Piala AFF 2024. Hoki dinilai lebih siap dari berbagai aspek termasuk pengalaman dan kemampuan beradaptasi dengan cepat di lingkungan timnas. Hoki yang merupakan pemain reguler PSS Sleman dianggap memiliki mentalitas dan jam terbang yang mumpuni. Penampilannya di Liga 1 musim ini cukup solid dengan catatan 3 gol dan 1 assist dari 11 pertandingan. Sintayong melihat potensi Hoki sebagai pemain yang lebih matang dibandingkan Jens, terutama dari segi mental dan pengalaman. Selain itu, Hoki sudah lama mengenal gaya kepelatihan Sin dan memahami apa yang diinginkan pelatih. Faktor ini memberikan keuntungan besar bagi Hoki untuk segera berkontribusi di lapangan. Sementara itu Jens Schraven masih dipandang sebagai pemain yang sedang berkembang dan diharapkan dapat berproses lebih lanjut bersama Garuda Nusantara. Persiapan timnas untuk Piala AFF kali ini memang cukup singkat, sehingga dibutuhkan pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer kompetisi tingkat tinggi.
Hoki memenuhi kriteria tersebut karena sudah beberapa kali bergabung dengan timnas dan tampil konsisten di level klub. Sumarji menegaskan bahwa Hoki adalah pilihan yang lebih logis mengingat situasi dan kebutuhan tim saat ini. Jens Raven di sisi lain belum mendapatkan banyak kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya di level senior. Meski begitu Sumarji tetap memantau perkembangan Jens untuk potensi di masa mendatang. Kehadirannya di tim Garuda Nusantara diharapkan dapat memberikan pengalaman tambahan yang berguna bagi karirnya. Jordi Wehrman mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan PSSI terkait proses naturalisasi. Wehrman bahkan menyebut bahwa tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia sempat datang kepadanya. Namun beberapa waktu lalu sempat beredar kabar bahwa ia menolak tawaran tersebut. Dalam sebuah wawancara di channel YouTube Yusa Nugraha, Wehrman meluruskan kabar itu. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2022 sempat terjadi miskomunikasi dengan PSSI. Saat itu Wehrman diproyeksikan menjalani Sumpah WNI bersama Sandy Walsh dan Jordi Amat. Namun karena fokus pada proses perpindahan klub dari FC Luzern ke ADO Den Haag, ia tidak menanggapi serius tawaran tersebut. Saat ini Wehrman bermain untuk Madura United di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Gelandang berusia 25 tahun ini menegaskan bahwa dirinya siap jika dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia mengaku terbuka untuk kembali mempertimbangkan proses naturalisasi jika diperlukan. Jika proses ini berjalan, Wehrman dapat menjadi tambahan yang berharga untuk lini tengah timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Eropa dan sekarang di Liga 1, ia memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Sintayong. Kombinasi gaya bermain Eropa dan pengalamannya di Indonesia bisa menjadi aset penting bagi tim. Jelang Piala AFF 2024, timnas Indonesia dan Vietnam menghadapi masalah serupa terkait persiapan. Media Vietnam Sohaven menyebut kedua tim nasional ini tidak memiliki persiapan maksimal, terutama dalam hal laga uji coba. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena laga uji coba penting untuk mengasah kemampuan tim sebelum turnamen besar. Laga uji coba timnas Indonesia versus Bali United dijadwalkan berlangsung pada Selasa 3 Desember 2024. Sayangnya rencana ini sempat diragukan karena Bali United memiliki jadwal padat. Meski sempat diragukan, Bali United akhirnya menyepakati jadwal laga uji coba tersebut setelah berkomunikasi dengan pihak timnas. Masalah serupa juga dialami oleh timnas Vietnam. Timnas Vietnam awalnya merencanakan laga uji coba melawan Daegu FC klub asal Korea Selatan. Namun Daegu FC harus memainkan laga playoff degradasi di hari yang sama dengan jadwal uji coba melawan Vietnam. Hal ini membuat Daegu FC tidak bisa menurunkan skuad utama mereka yang berpotensi memengaruhi kualitas uji coba tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa persiapan jelang Piala AFF 2024 tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia, tetapi juga Vietnam. Laga uji coba yang ideal tentu membutuhkan lawan dengan kekuatan penuh untuk memberikan simulasi pertandingan yang kompetitif. Namun jadwal padat klub dan komitmen lainnya sering menjadi hambatan. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa gelar juara bukanlah target utama di Piala AFF 2024. Sepak bola itu memang harus punya target, tapi kali ini kami lebih fokus pada regenerasi pemain, ujar Sumarji. PSSI menilai regenerasi penting untuk membangun masa depan skuad Garuda. Sumarji menjelaskan bahwa fokus utama Timnas Indonesia adalah menciptakan generasi baru di tim senior. Meski begitu Timnas tetap diharapkan tampil kompetitif menghadapi tim kuat seperti Vietnam dan Thailand. Menurut Sumarji regenerasi adalah langkah penting yang harus diambil sekarang. Ia percaya bahwa memberikan kesempatan kepada pemain muda akan memberikan dampak positif di masa depan. Proses ini dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan performa tim nasional di tahun-tahun mendatang. Meski tanpa beban target juara, Sumarji optimis Timnas Indonesia bisa mencatatkan hasil baik. Menurutnya pencapaian final Piala AFF 2024 akan menjadi momentum besar bagi tim muda ini. Namun hasil akhir bukanlah yang utama, melainkan pengalaman yang diperoleh para pemain. Langkah ini juga menjadi sinyal bagi pemain muda untuk berkontribusi lebih besar.
Sumarji menegaskan bahwa regenerasi ini akan menggantikan sebagian besar pemain senior dalam waktu dekat.